Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Agustus. Seorang pekerja migran asal Indonesia dihentikan polisi karena pelanggaran lalu lintas ketika ia mengendarai motor untuk berbelanja. Setelah diperiksa, polisi menemukan bahwa sepeda motor tersebut menggunakan plat nomor curian dan PMI tersebut telah hilang kontak selama lebih dari 4 tahun. Ia segera ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Bonceng rekan wanita senegaranya dihentikan polisi karena melanggar aturan berbelok kiri saat lampu merah. Namun setelah diperiksa, ditemukan bahwa sepeda motor yang dikendarai menggunakan plat nomor curian dan Adi sendiri adalah pekerja migran yang telah kabur lebih dari 1.500 hari. 本所员警日前执行交通稽查勤务，拦查一名交通违规之失联移工，进而发现该机车悬挂失窃车牌。本案查获逃逸移工，当场予以逮捕。 Polisi menjelaskan bahwa Adi telah hilang kontak selama lebih dari 4 tahun dan biasanya bekerja membantu petani buah di daerah pegunungan Heping. Untuk memudahkan transportasi, dia membeli sepeda motor dari rekan senegaranya, namun tak disangka plat nomor motor adalah hasil curian dan teman yang menjualnya sudah kembali ke Indonesia. Adi tidak hanya akan didenda karena pelanggaran lalu lintas, tetapi juga akan diselidiki berdasarkan hukum pidana pencurian. Terkait kasus hilang kontaknya akan diserahkan ke Ditjen Imigrasi untuk ditindaklanjuti. Sepasang suami istri asal Vietnam bermarga Nguyen membuka kedai makanan dan salon kecantikan di kota Chiai sebagai kedok untuk kegiatan penukaran uang ilegal dan markas perjudian lotre Vietnam. Ketika menggerebek tempat tersebut, polisi menemukan dan menyita uang tunai senilai 14 juta dolar Taiwan. Ponsel dan catatan perjudian berjejer di atas meja. Semua ini adalah barang yang digunakan oleh pasangan Vietnam bermarga Nguyen untuk melakukan transaksi ilegal. Aparat kepolisian Chiai menerima laporan bahwa pasangan tersebut tidak hanya menyediakan layanan penukaran uang ilegal dengan kedok toko makanan ringan dan salon kecantikan, namun juga mengoperasikan markas judi lotre Vietnam. 刑事警察局中部打击犯罪中心，结合嘉义市警局第一分局共组专案小组，并报请嘉义地检署张建强检察官指挥侦办。 Petugas kepolisian kriminal bersama-sama melakukan sejumlah aksi penangkapan di Chiai dan Changhua. Dari ponsel tersangka, polisi menemukan sejumlah catatan transaksi ilegal. Mereka juga menemukan lebih dari 14 juta dolar deposito uang tunai dan rumah bertingkat baru senilai 17 juta dolar yang dimiliki tersangka. Polisi akan terus menyelidiki ada tidaknya sindikat kriminal yang terlibat aksi pencucian uang ilegal. Sebuah balok baja jatuh di ruas jembatan layang Jalan Provinsial nomor 1 di Sanchong, kota New Taipei pagi tadi. Balok baja yang dibawa sebuah truk trailer yang melintas di jembatan tiba-tiba terjatuh, membentur pagar pembatas hingga bolong dan jatuh ke jalan di bawah. Ada 2 mobil yang terdampak. Untungnya tidak menimbulkan korban jiwa maupun cedera. Tetapi insiden ini sempat menyebabkan kekacauan lalu lintas di jembatan Zhongxiao. Sudut kanan atas layar memperlihatkan adegan berbahaya saat asap debu mengepul ketika batang baja, batu, dan bongkahan semen tiba-tiba berjatuhan dari atas dan menimpa jalanan. Pagar pembatas jembatan terputus dalam cakupan luas, struktur baja menganga dan berimbas pada 2 unit mobil di bawah jembatan. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh mobil gandeng di atas jembatan. Kecelakaan ini terjadi tanggal 20 sekitar hampir pukul 6 pagi. Seorang pengemudi sedang mengangkut balok baja besar ke lokasi konstruksi Taipei Twin Towers. Saat melewati ruas jembatan layang, balok baja tiba-tiba jatuh ke atas jalan di bawahnya. Kondisinya kacau balau. Jembatan Zhongxiao pada ruas Sanchong menuju Taipei ditutup. Saat itu adalah jam sibuk, lalu lintas macet total. Saat kendaraan terperangkap dan tidak bisa bergerak, ada orang langsung mendorong gerobak dan menjual sarapan di atas jembatan. Pengemudi tidak mabuk, namun mengangkut bobot balok baja berlebihan dengan berat total melampaui 10.000 kg. Balok juga tidak diikat dengan benar, sehingga langsung mendapat 2 lembar karcis tilang merah. Polisi menjerat oknum sesuai pasal kejahatan bahaya umum. Insiden ini juga menyebabkan kerusakan parah pada jembatan yang mungkin baru dapat digunakan kembali selang 2 bulan. Kecelakaan mobil terjadi di distrik Xintian, kota New Taipei kemarin. Seorang pengemudi berusia 74 tahun diduga salah menginjak pedal gas membuat kendaraan kehilangan kendali dan menabrak 26 mobil dan motor di sepanjang jalan. Pakar berpendapat bahwa proses perpanjangan SIM pengemudi usia lanjut perlu mekanisme pengujian yang lebih tepat.
Suku cadang motor berserakan, bahkan ada motor yang terhempas. Tanggal 19 pagi, seorang wanita usia 74 tahun di distrik Xintian, kota New Taipei, mengemudi mobilnya ke dalam gang Rui Street. Ia diduga menginjak gas yang dikira rem dan langsung membentur 26 motor. Jumlah kecelakaan yang melibatkan lansia meningkat dari 39.000 kasus pada 2019 menjadi 44.000 kasus pada tahun berikutnya, kemudian menjadi 56.000 kasus tahun lalu. 未来是不是可以有鼓励用科技的部分确认呢？前面可能有车或什么之类，根本不适合加油的情况，它会配合这种外在这种科技的 sensor 直接来去处理这些议题。 Warga di atas usia 75 tahun harus secara berkala mengganti SIM-nya setiap 3 tahun. Guna memperkuat keselamatan lalu lintas, MOTC mengumumkan, terlepas dari faktor usia, selama pengemudi dianggap beresiko tinggi, SIM standarnya akan digantikan dengan SIM jangka pendek untuk 2 hingga 6 tahun sesuai tingkat pelanggarannya. 台湾目前就是3个测验在筛，有一点点太简单了。还有一群他可能轻度失智、认知退化、反应速度慢，或者是多重功能上面都有轻度的一些退化。这个目前的筛选是没有办法抓到。 Pakar tidak hanya menyarankan adopsi bantuan teknologi, namun juga merekomendasikan penguatan menyeluruh pada transportasi umum. Ada pakar menilai, evaluasi bagi para lansia untuk memperpanjang SIM mereka saat ini terlalu sederhana dan tidak dapat menyaring semua warga yang berpotensi memiliki resiko tinggi. Taifun Gaimi yang sudah lama menjauh menimbulkan kerugian besar di sektor perikanan. Di antaranya, produksi tiram dan kerang berkurang sekitar 20%. Mengingat bahwa festival pertengahan musim gugur yang akan tiba 1 bulan lagi dan banyak masyarakat akan barbeque dan berkumpul bersama keluarga, permintaan tiram dan kerang diperkirakan akan meningkat dan harganya pun diperkirakan turut naik. Sebagian besar kerang kecil dalam saringan ini sudah mati. Peternak mengatakan hujan deras yang dibawa Taifun Gaimi menyebabkan kadar garam air laut menurun dan mengakibatkan banyak kerang yang mati. Tingkat kematian diperkirakan lebih dari 50 hingga 60%. Harga kerang di daerah produksi Tainan awalnya $60 Taiwan per chin, namun kerusakan ini diperkirakan akan membuat harga naik menjadi $90 Taiwan per chin. Selain kerang, tiram di wilayah sentral ke selatan juga mengalami kerusakan dengan produksi berkurang sekitar 20%. Saat ini harga tiram bercangkang $60 Taiwan per chin dan tanpa cangkang $180 Taiwan per chin. Harga ini akan meningkat sekitar 10% saat festival pertengahan musim gugur nanti. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.